Obsesi Donald Trump terhadap tarif dan proteksionisme sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Dalam wawancara tahun 1988 di Oprah Winfrey Show, Trump mencela praktik perdagangan luar negeri, mengklaim bahwa sekutu AS telah menghancurkan perusahaan-perusahaan AS, dan berjanji untuk membuat mereka membayar kecurangan ini. Pada tahun 2025, retorika Trump ini dan obsesinya telah menjadi kebijakan yang mengguncang dunia. Let Japan come in and dump everything right into our markets and everything. It's not free trade. Why aren't they paying us 25% of what they're making? It's a joke. Sepanjang sejarahnya, AS telah adopsi beberapa kebijakan proteksionisme dan perdagangan bebas. Undang-Undang Tarif tahun 1930 yang mengenakan biaya masuk tinggi, memperburuk depresi besar, dengan memangkas perdagangan global sebesar 25%. Pasca Perang Dunia II, AS berbalik memperjuangkan perdagangan bebas, yang berujung pada pembentukan Perjanjian Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan, atau GATT pada tahun 1947. Dan kemudian Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, pada tahun 1995, yang pada intinya eliminasi tarif dagang antara bangsa. Sistem multilateral ini mendorong ekspansi ekonomi global, sehingga memberikan manfaat bagi dunia usaha dan rakyat Amerika. Namun, kebijakan Trump justru memutar balik warisan ini, sehingga mengancam kemajuan kerja sama ekonomi internasional, yang terbina selama beberapa dekade. Roh kapitalisme adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dengan cara apapun. Ini telah mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk melakukan outsourcing manufaktur ke wilayah seperti Asia, untuk mendapatkan biaya produksi yang lebih murah. Sistem transnasional ini menguntungkan elit-elit korporasi, namun menghancurkan lapangan pekerjaan dan upah di sektor manufaktur dalam negeri AS. Trump dengan keliru menyalahkan negara-negara asing atas kemerosotan industri di Amerika. Profesor Richard Wolff berpendapat bahwa akar permasalahannya justru terletak pada kapitalisme itu sendiri, yang mengutamakan keuntungan dibandingkan manusia. Dengan menargetkan defisit perdagangan dengan tarif, Trump terlalu menyederhanakan masalah ini, dan mengabaikan kelemahan sistemik, yang telah melemahkan industri Amerika selama beberapa dekade. Selama masa jabatan pertamanya, obsesi Trump terhadap tarif masih dapat diredam oleh penasihat seperti Stephen Mnuchin dan Gary Cohn, yang menganjurkan adanya pembatasan dan kejelasan dalam kebijakan perdagangan. Meskipun Trump sempat memberlakukan tarif selektif, seperti tarif yang menargetkan baja dan aluminium, tapi ambisi proteksionismenya yang lebih luas sebagian besar dapat dibendung oleh tim ekonominya. Namun, lain cerita pada masa jabatannya yang kedua, dia dikelilingi oleh para loyalis yang tidak mau menentangnya. Dan Trump menjadi tidak terbendung untuk mencapai hasratnya. Dia mendeklarasikan Liberation Day, dengan memberlakukan tarif besar-besaran, yang membalikan kebijakan perdagangan bebas yang dipimpin AS selama 70 tahun, di bawah kerangka WTO dan GATT. Tarif ini mencakup tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor. Dan untuk negara-negara seperti Tiongkok, India, Taiwan, Indonesia dan ratusan negara lain, dipatok 10 hingga 54% bea masuk. Trump percaya, langkah-langkah ini sebagai hal yang diperlukan untuk melindungi pekerja Amerika. Dia mengabaikan peringatan dari para ekonom, bahwa kebijakan tersebut dapat menghambat perdagangan global, meningkatkan harga konsumen, mengurangi lapangan kerja dan berisiko terjadinya resesi. Metode Trump dalam menghitung tarif timbal balik, terlalu disederhanakan dan kacau. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan bea masuk. Daripada memperhitungkan tarif aktual yang dikenakan oleh negara-negara lain, ia mendasarkan perhitungannya pada defisit perdagangan. Dengan cara membagi defisit perdagangan negara tersebut dengan total impor ke AS, kemudian dibagi dua untuk menentukan tingkat tarif. Pendekatan ini mengabaikan kompleksitas dinamika perdagangan global, dan gagal memperhitungkan faktor-faktor seperti keunggulan komparatif, atau perjanjian yang ada berdasarkan peraturan WTO. Para ekonom secara luas mengkritik model ini, karena dianggap tidak logis, tidak ada dalam teori ekonomi manapun. Dan memperingatkan, bahwa hal ini berisiko meningkatkan perang dagang, tanpa menyentuh permasalahan struktural mendasar dalam perekonomian Amerika. Tarif yang diterapkan Trump pada Liberation Day, menunjukkan perbedaan mencolok antara tarif luar negeri yang aktual, dengan tarif yang dikenakannya. Misalnya Indonesia.
Tarif rata-rata aktual atas produk AS adalah 5,3% berdasarkan data WTO, namun Trump mengenakan tarif kepada Indonesia sebesar 32% berdasarkan rumusnya yang didasarkan pada defisit perdagangan. Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat tarif rata-rata terendah secara global, yaitu sebesar 1,9%, namun Trump mengenakan tarif sebesar 24% dengan alasan perdagangan tidak seimbang dan sama sekali tidak menyentuh soal hambatan akses pasar. Contoh-contoh ini menyoroti bahwa kebijakan Trump lebih didorong oleh sikap politik dibandingkan logika ekonomi. Kebijakan tarif Trump mencerminkan puncak obsesinya selama puluhan tahun terhadap kebijakan proteksionisme dan defisit perdagangan. Sebuah visi yang berakar pada teori ekonomi yang terlalu simplistik. Meskipun ia mengklaim langkah-langkah ini akan memulihkan manufaktur Amerika, sebagian besar ekonom memperkirakan langkah-langkah ini akan menjadi bumerang, dengan menaikkan harga konsumen, inflasi, mengurangi demand, dan meningkatkan risiko resesi global. Pertanyaannya adalah, akankah Amerika menghadapi depresi lagi akibat kebijakan-kebijakan ini? Trump mengatakan dia sedang menghukum negara asing, tapi dia mungkin lebih banyak sedang menghukum rakyatnya sendiri. Ketika perdagangan global mengalami kontraksi di bawah kepemimpinan Trump, hanya waktu yang akan membuktikan apakah visinya akan membawa kemakmuran atau bencana ekonomi bagi Amerika Serikat. Bagaimana menurut Anda? Share komen Anda pada kolom di bawah ini. Terima kasih telah menonton channel kami. Jika Anda menyukai konten seperti ini, bantu kami klik like, share video ini dengan yang lain, dan klik subscribe.